acara Salemba 10, sebuah acara yang hadir setiap Sabtu malam pada pukul 19 sampai 20. Dan kali ini saya Agung ditemani oleh dua tamu malam ini, yaitu Pak Pendeta Suresh. Selamat malam Pak Pendeta Suresh. Malam Pak. Ya, Pak Pendeta Suresh adalah Kepala Biro Penanggulangan Risiko Bencana PGI. Kemudian yang kedua adalah Dr. Yohana Marpaung. Selamat malam Ibu Dokter. Ini Ibu. Iya, saya bertugas di Rumah Sakit PGI Cikini Pak. Oh iya, jadi Ibu Dr. Yohana Marpaung ini adalah Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Penanggung Jawab Vaksinasi Rumah Sakit PGI Cikini. Sahabat RPK, malam ini kami bertiga akan berbicara tentang gereja melawan COVID, vaksinasi, dan solidaritas berbagi. Bagi sahabat RPK yang ingin berpartisipasi dalam program Salemba 10 ini, bisa mengirimkan melalui pertanyaan atau komentar melalui WA atau SMS di 0815 1843 kali. Dan siaran ini juga dapat disaksikan di channel YouTube Radio Pelita Kasih FM RPK. Kemudian juga dapat didengarkan secara streaming di radiopelitakasih.com. Ya, Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta ini juga masih dalam proses pemulihan karena terpapar COVID ya Pak Pendeta. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita Pak, pengalaman selama menjalani isolasi ini dan bagaimana kondisinya sekarang. Iya Pak, baik, makasih Pak Agung. Kita sejak tanggal 26 Juli yang lalu, saya bersama istri saya terkonfirmasi positif bahwa kami terkena COVID dengan kalau CT saya itu 20, sementara istri saya itu 30-an ke atas. Nah, menurut dokter sih kondisi ini sih masih dikatakan baik ya. Terus gejala yang kami rasakan juga gejala ringan. Nah, ya ketika awal-awal itu ya kita demam 1 hari, tapi setelah itu udah nggak lagi, hanya diikuti dengan flu dan batuk saja, tapi udah selesai sekarang. Tinggal nanti kami rencananya hari Senin akan swab lagi untuk memastikan apakah sudah negatif ataukah belum. Ya saya sama istri ini merasakan dampak juga ya dari vaksin ya. Dia cukup membentengi kita di tengah-tengah ketika kami terpapar COVID-19 ini. Itu Pak. Iya. Lalu selama isolasi apa yang terapi atau pengobatan yang diberikan atau diterima oleh Pak Pendeta ini? Pak. Kami ini punya pemerintah yang luar biasa menurut saya. Karena ketika isoman pun kami tetap diberikan obat. Ini paket obatnya seperti ini loh Pak. Ini loh Pak. Kelihatan nggak tuh? Nah ini nih. Iya, kelihatan. Nah ini ya. Box obat ini yang pemerintah mengirimkan obat, kemudian kita disuruh mengkonsumsinya sampai habis. Dan puji Tuhan, obat tersebut sangat membantu kita melewati gejala-gejala yang kita rasakan sama-sama gitu. Jadi setelah terkonfirmasi positif, lalu secara otomatis akan muncul di WA Bapak gitu Pak? Iya, betul. Ada WA. Kemudian kita berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi Android ya, Halodoc, Good Doctor dan yang lain-lain. Kemudian setelah konsultasi kita mengirimkan hasil PCR kami dan kemudian obat itu kita konsultasi ada gejala apa, kemudian dibikin resep, kemudian kita kirimkan resepnya dan obatnya datang kepada kita. Dan itu secara cuma-cuma ya? Cuma-cuma, gratis, nggak ada yang nggak dikenakan biaya sama sekali. Iya, ya Ibu Dokter, tadi Pak Pendeta baru saja cerita juga bahwa dengan
vaksinasi, ketika terpapar oleh COVID itu bergejala ringan begitu, tanpa perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Nah, apakah peran dari ini Bu, dari vaksinasi pada penerima vaksin? Mungkin Ibu bisa berbagi cerita. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya. Memang kalau seseorang sudah melakukan atau mendapat vaksinasi COVID-19, otomatis dia tubuhnya akan membentuk antibodi, Pak. Jadi tubuh akan mengenali virus itu dan tubuh kita membentuk antibodi untuk melawan. Nah, memang jangan salah pikiran juga bahwa kalau kita sudah divaksin, kita tidak akan tertular. Kita bisa tertular juga, tetapi gejalanya akan ringan atau tidak akan sampai memberat. Begitu sih, Pak. Terima kasih. Nah, itu Bu, sejak kapan itu Bu proses pembentukan antibodi ini setelah vaksin? Apakah begitu selesai vaksin dalam hitungan hari sudah terbentuk antibodi ini atau memang perlu waktu? Ya, memang begitu kita mendapat vaksin, beberapa hari kemudian tubuh kita akan mulai membentuk antibodi, Pak. Dia akan perlahan-lahan, pelan-pelan dia akan naik, dan pada minggu ketiga, keempat dia akan mulai turun. Setelah dia mulai agak turun, makanya kita lakukan vaksinasi dosis kedua. Setelah dapat vaksinasi kedua, tubuh kita akan mulai lagi menaikkan antibodinya sampai dia akan mendapat nilai tertinggi, gitu Pak. Nanti pelan-pelan juga setelah 6 bulan antibodi yang terbentuk juga perlahan akan turun, seperti itu Pak. Perjalanan vaksin di dalam kita. Jadi ada proses setelah. Nah, kira-kira apa yang yang di GMC lakukan? Tapi jangan dijawab sekarang Pak, karena kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Bagaimana Ibu? Ada kegalauan juga dari warga yang akan mengikuti vaksin gitu, yang tidak harapannya memberikan positif setelah kena vaksin menjadi kebal, tapi ada juga ketakutan warga terhadap hal-hal yang lain pada saat divaksin. Mungkin Ibu bisa berikan gambaran lebih lengkap. Ya, masing-masing. Baik Pak. Memang ini adalah tugas kita, apalagi kami sebagai tenaga kesehatan, untuk mengedukasi masyarakat. Sebenarnya itu terlambat untuk sampai ke masyarakat. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama pendengar RPK, mari kita sama-sama untuk datang ke tempat vaksinasi untuk dilakukan vaksin. Karena vaksin ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Jadi, Bapak, Ibu, atau adik-adik yang sudah di atas umur 12 tahun, jangan takut untuk divaksin. Vaksin aman. Dan itu sudah mendapatkan izin dari badan bahwa itu aman dan tidak ada efek samping yang terlalu berbahaya sekali. Memang kita tidak bisa pungkiri ada aja yang disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi sejauh ini imunisasi COVID yang sudah berjalan sekitar 8 bulan, rata-rata yang berat yang terjadi atau KIPI serius itu bukan dari vaksinnya sendiri, tetapi adalah penyakit komorbid yang ada pada pasien tersebut. Jadi saya himbau, jangan takut untuk divaksin. Lebih beresiko kalau tidak dilakukan vaksin. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, nah mungkin Bu, buat warga yang akan divaksin, apa yang perlu dipersiapkan pada saat akan menerima vaksin gitu, Ibu Dokter? Oke, baik Pak. Bagi masyarakat yang mempunyai komorbid, komorbid itu adalah penyakit yang diderita selama ini. Jadi sebelum dilakukan vaksin sebaiknya kontrol ke dokter yang biasa merawat supaya penyakit atau komorbid tersebut terkontrol. Jika penyakit penyertanya terkontrol, aman untuk dilakukan vaksin. Itu yang pertama.
Yang kedua, sebaiknya istirahat yang cukup sebelum dilakukan vaksinasi. Terus makan, minum secukupnya. Jadi sebetulnya vaksin ini aman. Walaupun terkadang ada kipi ringan, misalnya demam. Jika demam pun sekali, minum aja paracetamol. Itu hanya terjadi 2-3 hari. Setelah itu tubuh akan membentuk imun. Terus untuk obat-obatan yang selama ini dikonsumsi, boleh aja tetap diminum. Tidak usah takut. Misalnya punya riwayat hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung, tetap obatnya dikonsumsi seperti biasa, dan ketika nanti datang tidak dengan ada gejala, pasti akan dilakukan vaksinasi. Nah, setelah divaksinasi, setelah pulang, jika yang dilakukan vaksin tersebut ada gejala, sebaiknya dia akan mengkontak atau menghubungi nomor yang tertera di dalam sertifikat vaksin. Nanti akan diberikan instruksi apa yang akan dilakukan oleh sasaran vaksin tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak Agung. Ya, jadi bagi sahabat RPK yang belum divaksinasi, silakan ikut vaksinasi, tidak perlu takut, karena kita mendapat hal-hal yang nilai-nilai positif dari vaksinasi ini lebih banyak, dan hasilnya juga lebih menguatkan kita pada saat terpapar COVID-19, dan ada perlu langkah-langkah memang persiapan diri agar siap pada saat menerima vaksin, begitu Ibu ya. Nah, sahabat RPK, kita akan lanjutkan obrolan kita malam ini tentang vaksinasi dan juga peran gereja untuk bersedia berbagi kepada sesama setelah pesan-pesan dan tanda waktu berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Agung, dalam acara Salemba 10, dan juga tamu kita malam ini, Pendeta Sures, Kepala Biro Penanggulangan Risiko Bencana PGI, dan juga Dr. Yohana Marpaung Mars, Kepala Instalasi Rawat Jalan dan Penanggung Jawab Vaksinasi Rumah Sakit PGI Cikini. Banyak pertanyaan yang sudah masuk ke acara ini dari para sahabat RPK, dan juga bagi sahabat RPK yang masih ingin ikut berkomentar atau mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA atau SMS di 0815 1843 kali, atau juga mendengarkan siaran ini melalui streaming di radioberitaKasih.com, dan juga menyaksikan acara kami melalui channel YouTube RPK FM. Ya, sebelum lanjut ke pertanyaan, ini kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke melalui YouTube atau melalui WA dan SMS. Mungkin ke Ibu Dokter dulu ini, Bu. Bu Dokter, ini ada berbagai jenis vaksin yang sudah masuk ke Indonesia. Kalau dulu ada Sinovac, kemudian sekarang sudah AstraZeneca, ada sebentar lagi Moderna sudah masuk, sebentar lagi mungkin ada Pfizer dan lain sebagainya. Ya, Sinovac. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah kita bisa pilih vaksin ini, jangan yang itu, begitu? Baik, terima kasih Pak. Memang sekarang sudah banyak ya variasi vaksin Pak. Tapi memang saat ini karena masih diatur oleh pemerintah, jadi memang masyarakat tidak boleh memilih atau pengen Moderna, pengen Sinovac atau AstraZeneca. Jadi kita serahkan saja ke biologi, hingga jika terpajan atau tertular dengan COVID, tubuh akan membentuk imun. Jadi apapun dia jenis vaksinnya, memang kita harus akui beberapa jenis vaksin itu memang efikasinya dan efektivitasnya memang berbeda-beda tiap vaksin. Tetapi memang karena vaksin ini seluruh dunia membutuhkannya, jadi yang ada kita pakailah. Tapi kita percaya semuanya itu sudah memenuhi standar, dan WHO juga mengakui bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini, yang juga ada di negara lain, itu sudah memang qualified karena itu sudah di atas 50%. Jadi kita juga mengikuti standar dari WHO. Ya. Nah, ini terkait juga pertanyaan dari sahabat RPK ini.
tentang ini Bu, sudah menerima vaksin jenis tertentu di Indonesia, tetapi pada saat akan bepergian ke luar negeri ada beberapa negara yang mensyaratkan tidak bisa masuk ke negara itu dengan vaksin ini. Jadi harus vaksin tertentu. Nah, apakah itu berarti harus vaksin ulang dengan jenis yang boleh masuk ke satu negara begitu, Bu? Ya, jadi kalau memang aturan di negara lain kan memang kita tidak bisa atur ya Pak. Jadi kalau mereka sudah menetapkan misalnya Eropa harus Moderna atau Pfizer, kita memang tidak bisa melarang. Tapi setahu saya negara-negara kalau kita misalnya pergi ke Amerika Serikat, mereka akan memberikan vaksin Moderna atau Pfizer. Jadi tidak akan jadi halangan untuk jenis vaksinnya, gitu Pak. Jadi memang untuk saat ini yang ada seperti itu. Kalau untuk bepergian, memang susah memang Pak, karena itu kita tidak bisa larang aturan suatu negara, gitu loh Pak. Jadi kita harus kalau mau pergi ke negara tersebut, nanti kan kita bisa divaksin di situ Pak. Jenis dengan vaksin yang disesuaikan di standar di negara tersebut. Oke. Iya. Jadi begitu sahabat RPK yang bertanya tentang pada saat Pak akan Agung, luar negeri. mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Jadi kalau misalnya sudah disuntik atau divaksin, contoh saya kasih contoh misalnya Sinovac. Apakah bisa diganti dengan vaksin lain, misalnya Moderna atau Pfizer? Boleh aja. Jadi tubuh itu akan beberapa saat, kayak tadi saya sampaikan, imun kita kan akan menurun beberapa saat. Ketika dia sudah turun, kita suntik ulang lagi, boleh kok. Sama seperti yang terjadi saat ini kan Pak, lonjakan yang tinggi di mana kami sebagai tenaga kesehatan terpapar yang cukup banyak, sehingga pemerintah memberikan booster yang ketiga khusus untuk tenaga kesehatan, yaitu Moderna. Memang nanti bisa aja nanti yang ketiganya Moderna atau Sinovac, tetapi yang saat ini yang mendapat suntikan atau booster yang ketiga adalah tenaga kesehatan, karena kami adalah garda terdepan yang kemungkinan untuk terpaparnya tinggi. Jadi tidak harus jenis vaksin yang sama, yang berbeda pun boleh, dan itu tidak hanya di Indonesia. Ada beberapa negara lain pun melakukan hal yang sama. Jadi vaksin pertama dan kedua satu jenis, yang berikutnya dengan berbeda. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Nah terkait dengan ini Bu, ada pandangan juga bahwa vaksin Sinovac ini tidak bagus sehingga perlu booster yang ketiga. Apakah statement ini benar Bu? Atau memang berbagai jenis vaksin yang ada di dunia saat ini juga pada saatnya akan perlu booster? Ya, baik Pak. Memang kalau untuk Sinovac, kita ada beberapa penelitian memang mengatakan dia efektivitas tubuh kita, jenis vaksin apapun kalau tubuh kita membentuk antibodinya bagus, pasti kalaupun dia dapat Sinovac pasti akan bagus juga Pak. Tetapi sekarang ini kan jenis virus juga bervariasi Pak. Gitu. Yeah. Jadi ada yang tapi walaupun ini masih penelitian ya Pak, sifatnya karena ini adalah penyakit masih baru banget, jadi saat ini juga semuanya masih selalu diteliti mana yang terbarunya. Jadi memang ada mengatakan bahwa vaksin ini yang cocok untuk variasi ini atau jadi memang masih dalam penelitian lah semuanya Pak. Jadi vaksin yang mana yang paling tepat untuk ini, karena memang untuk pembuatan vaksin kan ada dari virus yang dimatikan atau ada dari spike proteinnya gitu. Contohnya kayak Moderna dan Pfizer itu kan dari spike protein. Sedangkan yang Sinovac ini kan virus yang dinonaktifkan atau inaktif. Iya, jadi bagi sahabat RPK tidak perlu milih-milih vaksin. Semua vaksin yang ada ini punya daya efikasi melawan COVID-19 begitu Ibu ya? Iya, betul Pak. Iya. Nah, ini Pak Pendeta Surais terkait vaksinasi ini dari sahabat RPK Ibu atau Bapak Tiranda ini menanyakan ini kapan nih vaksinasi akan diadakan? Mungkin sudah ada waktu dan tanggal tertentu
Karena sepertinya sahabat RPK antusias juga untuk bisa ikut vaksinasi di PGI. Baik Pak, terima kasih buat sahabat RPK, Bapak Ibu Tiranda yang sudah mau nanyakan itu. Sekaligus juga saya akan katakan bahwa kami sudah menyurati ke Kemenkes untuk penyediaan vaksin untuk kita laksanakan nanti di Salemba 10. Tapi Kemenkes belum merespon ini dan memberi kabar kalau misalnya sudah, segera akan kami umumkan untuk pelaksanaan vaksin itu bisa dilaksanakan nanti di Salemba 10 nanti Pak, gitu Pak. Iya. Mungkin bisa bagi sahabat RPK yang ingin ikut vaksinasi di PGI, bisa juga nanti melihat informasi lebih lanjut di website PGI ya. Akan di media sosial PGI lagi, tidak hanya di website tapi di Instagram ataupun juga di Twitter PGI akan ada informasi lebih lanjut. Nah, ini mungkin juga terkait dengan GMC Pak. Ada beberapa sahabat RPK kembali dari Bapak atau Ibu Tiranda ada menanyakan. Pertama, tadi PGI memberikan oksigen, tabung oksigen begitu Pak ya. Nah, itu apakah juga PGI menyediakan pengisian ulang oksigen? Lalu ada juga bertanya apakah ada nomor hotline PGI yang bisa membantu pada saat warga atau sahabat RPK kesulitan mencari rumah sakit rujukan COVID-19. Dan apakah kemudian apakah juga PGI memberikan insentif buat nakes yang melayani COVID-19? Itu pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa sekaligus dijawab Pak, tapi jangan sekarang, setelah iklan berikut ini. Di 15 menit akhir ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke kami dan mungkin perlu direspon. Ya, tadi sebelum break ada berbagai pertanyaan terkait gerakan gereja melawan COVID-19 ini, yaitu apakah PGI menyediakan isi ulang tabung oksigen, lalu ada nomor hotline yang bisa membantu sahabat RPK atau warga pada saat kesulitan mendapatkan rumah sakit, dan yang ketiga apakah ada insentif buat para nakes. Ya, mungkin Pak Pendeta Suresh bisa berkomentar atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik Pak. Mungkin simpel aja Pak ya, bahwa bersama-sama dengan PGI kita punya rumah sakit Cikini yang luar biasa dan juga berperan penting dalam penanganan COVID ya. Nah, sehingga memang seluruh energi penanganan COVID dari perspektif PGI juga sebenarnya ada di rumah sakit Cikini. Nah, dengan demikian ini akan mengarah pada pertanyaan-pertanyaan seperti insentif dan juga penyediaan tabung oksigen dan sebagainya. Kalau untuk PGI sendiri ya kami belum menyediakan itu. Yang kemarin kami kirimkan adalah oksigen konsentrator, alatnya langsung kita kirimkan ke rumah sakit gereja yang membutuhkan. Dan apakah ada hotline ambulans dan juga penanganan COVID yang itu website kita untuk sementara under maintenance untuk GMC 19. Jadi memang untuk segala informasi mengenai update informasi mengenai COVID itu kami juga masih terbatas di bagian itu. Tapi untuk hotline pelayanannya bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat atau layanan ambulans yang bisa kita gunakan di daerah sekitar. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau insentif untuk nakes ya gimana ya, kita PGI untuk insentif untuk nakes kita nggak kasih itu nakes kan di bawah pemerintah, jadi kita nggak memberikan insentif itu kepada nakes yang COVID. Tapi kalau untuk pelayanan vaksin ya pasti ada
Tetapi kalau misalnya untuk penanganan COVID secara umum gitu ya, PGI kita nggak kasih itu insentif itu kepada nakes Pak. Gitu. Ya, Pak Pendeta Suresh ini terkait tadi vaksinasi dan juga mematuhi prokes ya. Ada juga warga atau jemaat gereja yang tidak berkenan memakai masker atau ikut vaksinasi karena iman atau percaya mereka bahwa dengan darah Yesus begitu kita bisa selamat tanpa harus ikut vaksinasi atau ikut memakai masker. Nah, dari sisi teologis apa yang bisa Bapak sampaikan terkait hal ini, Pak? Kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti tidak akan melanggar prokes. Kalau menurut saya gitu, Pak. Karena jangan salah, dengan adanya virus corona ini, ketika kita mentaati prokes itu bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga melindungi sesama kita. Kalau yang berpikir demikian merasa sakti, yaitu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak untuk orang lain. Nah, jadi melewati masa-masa seperti ini, yang dibutuhkan tuh bukan kesaktian, Pak, tetapi hikmat, gitu. Hikmat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diberikan akal dan pikiran untuk memahami bahwa ada bahaya di depan, kita harus bersikap seperti apa. Ada orang yang kita sayangi, kita harus bersikap seperti apa. Nah, kita diberikan hikmat untuk itu. Tetapi kalau hanya bermodal dengan kesaktian sendiri dan itu hanya ada pada pikiran, saya pikir itu Roh Kudusnya tidak berperan dalam dirinya gitu, Pak. Simpel aja, Pak. Saya nggak mau yang yang ini. Itu apa ya, Pak? Menurut saya, Pak, itu secara teologis mereka juga membangun hoax dalam iman kita gitu, Pak. Jadi hoax bukan hanya di media-media ini aja, berita-berita, tapi itu hoax secara teologis yang apa ya? Itu membuktikan bahwa keterbatasan berpikir sehingga mengeluarkan statement-statement yang menjadikan iman dan kepercayaan sebagai candu yang membahayakan orang banyak gitu, Pak. Ya. Jadi dengan mematuhi prokes, mengikuti vaksinasi itu bukan bentuk dari lemahnya iman, kurangnya iman gitu Pak ya, tetapi itu justru sebagai wujud dari praktek kita cinta kasih kepada sesama dengan kita bersedia mematuhi prokes dan ikut vaksinasi. Seperti itu Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, tadi terkait tentang hoax, tentang vaksinasi, tentang prokes. Bagaimana kita bisa, atau gereja atau jemaat bisa menangkalnya, Pak? Apa yang perlu dilakukan? Saya kasih contoh ya, Pak. Di PGI kita memiliki Yakoma yang begitu luar biasa dengan literasi digitalnya untuk merilis berita-berita atau video-video yang antitesis terhadap hoax-hoax yang muncul, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya pun berharap dia bisa berdampak besar bagi pemikiran masyarakat. Kenyataannya adalah cara hoax merasuki pikiran orang itu jauh lebih mudah daripada berita-berita yang benar. Kenapa? Karena jumlah berita hoax jauh lebih banyak daripada berita-berita yang benar. Saya memantau website COVID-19 milik pemerintah, itu ternyata setiap hari bisa 1.000 berita hoax itu dia keluar di seluruh daerah. Sementara berita-berita kebenaran yang justru benar, dia kurang dipublish, kurang digaungkan ya Pak ya. Supaya dia bisa menjadi dia bisa menciptakan kebenaran yang betul-betul benar begitu. Nah, sementara yang hoax ini lebih cepat karena memang masyarakat kita ini penikmat hoax ternyata ya kayak.
Mereka lebih suka yang berpikir bahwa ini konspirasi lah, bahwa kan dulu tren tuh yang ada apa magnet di bekas tempat di tangan kita, lengan kita tuh kan ada magnet, ditempelin uang, ditempelin duit, lalu tiba-tiba menempel dan sebagainya. Bahwa itu sudah ditempelin chip dan sebagainya. Saya juga berpikir bagaimana ya chip sebesar ini dia masuk melalui jarum suntik tuh kan. Itu juga sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi pada akhirnya dia menjadi bahan apa ya? Bahan emut-emutan dari orang-orang sehingga memahami itu sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena kita berita yang benar itu juga jarang untuk dipublish, jarang untuk dilihat. Orang lebih menikmati itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita perbanyak share berita-berita yang benar. Kita perbanyak sehingga dia jauh lebih banyak daripada berita-berita yang bohong itu. Nah, berita-berita yang merugikan, dan sebagainya. Orang menolak vaksin gara-gara berita, dan kekuatan media begitu luar biasa besarnya bagi percepatan penanganan COVID di Indonesia. Dan oleh karena itu saya pikir juga untuk penguasaan media demi pemberitaan yang share berita-berita hoax itu semakin menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap upaya-upaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Kalau menurut saya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi perlu memang kita atau warga yang mendapat informasi yang well informed tentang vaksin, tentang prokes, itu mau berbagi, mau menyebarkan berita-berita kebenaran itu di media sosial, di media yang gampang kita, berbagai media sosial yang dimiliki, untuk ikut melawan berita-berita hoax yang banyak tersebar ya. Mungkin berita-berita hoax itu banyak tersebar karena kita yang baik-baik ini tidak mau menyebarkan informasi atau berita yang betul ya. Jadi kalah dengan berita-berita yang tidak benar itu. Itu harapan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Suresh. Nah, ini mungkin ada juga pertanyaan Pak, mungkin bisa berbagi informasi. Kalau dari sahabat RPK menyampaikan bahwa gereja Katolik atau sekolah-sekolah Katolik sudah menyediakan ruang-ruang gereja dan ruang-ruang kelas itu, sekolah itu untuk isolasi mandiri. Mungkin Pak Pendeta Suresh bisa sampaikan beberapa gereja atau ruang yang menyediakan isolasi mandiri. Iya, terima kasih Pak. Saya beberapa kali kita sebagai GMC 19 yang di bawah PGI ini kita berkomunikasi dengan beberapa gereja yang telah melaksanakan atau membantu penanganan COVID ini, dan ternyata sudah banyak gereja yang menjadikan tempat-tempat strategisnya untuk shelter dan juga untuk isoman dan yang lain-lain. Nah, kita lihat saja misalnya di Sumba itu sudah pakai gerejanya, tempat sidang itu sudah digunakan untuk shelter dan juga isoman. Rumah-rumah dinas pendeta, pastori sudah mulai digunakan oleh yang membutuhkan misalnya. Di Jakarta beberapa gereja juga sudah digunakan untuk shelter dan juga untuk penanganan yang lebih lanjut. Ya, kita seperti itu. Ini gimana ya Pak? Banyak orang COVID ini kan masalah bersama, tapi masih ada aja orang yang menganggap bahwa COVID ini hanya masalah pemerintah atau hanya masalah ini, gitu ya Pak ya. Mungkin kita gereja ya harus turut bertindak juga ya, gitu. Pak Pendeta Suresh, ini kita sudah tiba di akhir acara Salemba 10. Saya ingin berikan masing-masing 1 menit kepada Dr. Yohana dan Pak Pendeta Suresh untuk menyampaikan closing statement, ajakan untuk ikut vaksinasi dan sebagainya. Silakan. Mungkin mulai dari Ibu Yohana. Terima kasih kepada sahabat RPK. Saya mengajak atau saya mengimbau, mari kita mensukseskan vaksinasi 1 juta vaksin per hari yang digaungkan oleh pemerintah, supaya
pandemi ini dapat segera berakhir, di mana pemerintah menargetkan akhir tahun ini atau Desember 2021 ini herd immunity akan tercapai. Jadi mari kita sama-sama peduli dan mendukung program tersebut, karena memang saat ini yang tervaksin masih belum banyak. Per tanggal 6 kemarin saya update datanya sedikit, baru dari 285.720 yang masyarakat yang akan divaksin, 70%-nya itu jumlah ini kita akan mendapatkan herd immunity. Tetapi pada tanggal 6 kemarin baru mencapai 23,79% atau sekitar 49 juta. Jadi masih perlu kerja keras kita bersama. Ayo kita sama-sama memutuskan rantai COVID ini dengan cara vaksinasi. Jangan takut, kita sama-sama menghadapinya. Saya percaya kita bisa melewati ini semua. Terima kasih. Ya, Pak Pendeta Suresh, mungkin closing statement singkat saja, dan juga ada permohonan dukungan doa dari salah satu sahabat RPK yang papanya sedang dirawat di rumah sakit karena dan keluarga. Kami mengucap syukur bahwa melalui proses vaksinasi ini kami pun cukup terbentengi dari COVID-19, bahwa dia akan ada, dia akan menjangkiti kita, tetapi dia tidak memberikan gejala yang yang parah gitu. Justru kita melewati masa-masa ini dengan kesukacitaan, dan untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga gereja dan juga warga negara Indonesia ini, untuk yang belum vaksin, vaksinlah dirimu. Dan ini juga adalah bagian dari cara pemerintah melindungi rakyatnya, dan melaluinya Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta Suresh, terima kasih.